Jagat Sukmo. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, kembali lagi di channel kita dalam segmen Teror Temuan Horor. Di temuan horor kali ini, gue masih mendapatkan cerita horor dari Kaskus. Dan kali ini ditulis langsung oleh Bekicot. Oh, Bekicot bisa nulis Namanya ini. Bekicot. Oh. Bekicot. Username-nya namanya Bekicot. Username Bekicot. Nah, ini gue akan menceritakan tentang kisah mistis para pencari belut. Buh, Para belut pencari nih. belut. Ini satu orang yang bercerita nih ya. Belut tuh enak ya rasanya? Lu belum pernah nyoba? Belum. Enak tau? Enak ya? Iya. Nah, kita ntar gue coba lah abis Tapi ini. kalau beli keripik belut yang udah kering gitu Hah? mahal. Oh mahal, pantesan ada pencari belut ya? Iya, enak bro. Bener. Karena dijual mahal gitu ya? Dijual mahal. Oke, gimana tuh kisahnya tadi? Oke, jadi anggap aja namanya Budi ya. Budi. Karena di sini tidak ada tulis nama siapa Oke. namanya. Jadi si Budi ini adalah seorang pencari belut. Dia ini rutin mencari belut itu malam, selepas maghrib dia mencari belutnya. Oke. Nah, Pak, dia kalau mau mencari belut itu selalu menyiapkan rokok, wadah, kopi, iya. sama plastik dan minuman air putih dah. Buat bekal bekalnya nyari belut gitu. Ah. Nyari belut emang biasa di mana sih? di sawah. Oh, di sawah. Nah, ini dia nyarinya belut di sawah. Oke lah, di bawah center begitu masuk sawah. Nyarinya kan nunduk ya. Nunduk dapet tuh 2 ekor dia bilang gitu. Oke. Nggak kerasa nih dia udah berjalan ya 5 menit lah dari dia start nih. Dari Pinggir dari sawah. Kan ada berpetak-petak sawah gitu. Ah, iya. Dia udah sekitar 5 menit berjalan, dia dapat belut. Terus dia ngelihat di kejauhan itu. Jadi ada di tengah sawah itu ada gerombolan pohon, Bri. Gerombolan pohon. Bukan gerombolan. Jadi ada satu titik. Segumpulan pohon. Gitu. Satu titik itu pohonnya ngumpul di situ gitu. Oh, oke. Nah, kata orang itu adalah bekas kuburan makam kuno. Oh, Tapi udah ditumbuhin pohon-pohon gitu. Oke. Di tengah sawah tuh tengah ya? sawah, tapi di satu titik itu aja. Oke. Nah, udah sampai situ kata si Budi ini, kata orang nih itu tempatnya angker. Di pohon-pohon itu karena bekas kuburan tadi ya. Di sekitaran Oke. kuburan itu. Tapi dia bilang, biasa aja gue mah. Masih lah nyari dia. Nggak peduli dia ya. Udah nggak peduli. Begitu udah ngelewatin pohon itu, udah agak jauh nih dari pohon itu, dia bilang, loh kok sawahnya jadi gini. Kalau nyari belut itu sawahnya kan dangkal airnya ya. Ah, iya. Begitu setelah ngelewatin makam itu, kok airnya ini naik. Oh, makin dalam. Makin naik nih, mungkin udah di atas mata kaki kali ya. Oh. Makin naik. Lah kok makin naik? Dia masih positif tinggi lah. Mungkin ada warga yang buka saluran sungai. Oh. Jadi airnya masuk ke sawah, dia bilang gitu. Udah nih, dia ke petak selanjutnya. Lah kok makin naik lagi airnya? Iya. Makin tinggi nih. Makin tinggi nih. Begitu sadar, jadi kan udah nggak bisa nyari belut ya, Bri ya? Karena kan terlalu tinggi. Begitu sadar, dia ngeliat ke depan di remang-remang yang gelap itu, dia ngeliat ular belang. Oh, Coba kan kalau di sawah ular belang, dia pikir beracun tuh biasanya ular belang. weling itu. Dia pikir iya. ular weling. Wah, belang nih, ular weling. Pas dia posisi gini ngeliat gini, ternyata ularnya gede. Gede apa? Segede apa? Segede, jadi dia bilang satu petak sawah itu sekitar lebar itu sekitar 15 meter. Nggak selebar itu dia bilang gitu. Buset deh. Jadi dia ngeliat, hah, ular, palanya mana? Buset. Dia bilang gitu, kepalanya mana, buntutnya mana? Akhirnya dia ketakutan tuh, dia diem. Dia diem, dia berdoa, terus akhirnya dia menenangkan diri di saat di situ juga dia Kondisinya dia lihatnya berapa meter tuh? Jauh? agak, ya maksudnya dari sini ke situ kali ya, nggak terlalu dekat banget itu. Iya, nggak terlalu dekat banget, tapi nggak terlalu jauh banget juga ya. Karena kan sekitarnya kan gelap. Dia pakai senter kan cuma di satu titik Oh, doang. dia ada kan. senter di headlamp gitu kepala ya? Oke. Satu titik itu palanya mana? Buset. Saking panjangnya berarti ya, sampai nggak ketahuan. Nah, terus udah gitu, terus akhirnya dia menenangkan diri, dia ngomong gini, "Bah, cucumu cuma mau nyari belut doang."
Oke. Gitu. Akhirnya Pamit-pamit dia. pamit misi-misi tuh, tapi dia akhirnya lewat tuh. Ulernya Pergi juga. setelah Udah dia pamit itu. Tapi Oke. setelah dia pamit, dia pergi, udah nih selesai nih ceritanya nih. Nah setelah cerita pertama itu si Budi ini besok malamnya nyari lagi nih di barat sawah lah. Oh, dia pindah lokasi. Pindah lokasi nih. Dia ngajak temen nih, Bri. Oh, Ngajak jiper temen. dia sendiri Jiper. lagi. Nah, Oke. pas ngajak temen ini nggak ada cerita apa-apa nih. Oh, Nggak ada cerita aman-aman aja. apa-apa, aman. Besoknya dia nyari lagi nih malam berikutnya. Sendiri Lagi. Oke. Karena temennya nggak bisa katanya, capek habis dari sawah. Oke. Dari pagi sampai sore. Dia sendirilah, tapi ke sebelah timur sawah. Oh, berarti balik lagi. Enggak, beda tempat lagi nih. Oh, beda tempat lagi. Beda-beda posisi. Nyarilah. Oh, tadi sebelah barat, sekarang ke sebelah timur. Sebelah timur. Ya. Di sebelah timur dia nyari, pas lagi nyari apa namanya? Dia masih mantau sekitar nih. Oh, masih ada lampu. Oke. Masih banyak Berarti warga. masih banyak yang nyari belut juga. Masih banyak nyari belut. Nah, pas lagi sambil nyari belut itu si Budi ini masih ngelihat nih, wah, sekitarnya masih banyak lampu nih. Masih banyak lampu nih. Begitu udah aman, udah nyari lagi. Jadi dia pokoknya dari start dia tuh nggak terlalu jauh dah. Oke. Nggak terlalu jauh nih. Dari ujung sawah ya. Dari turun dari sawah dia masih nyari, masih banyak warga. Udah setengah 10-an dia bilang gitu. Nyari udah agak jauh. Sekitar baru 5 menit dia ngeliat, loh, kok kosong gitu ya. Sepi lagi ya. Udah sinarnya udah nggak ada nih. Dia bingung nih. Akhirnya dia jalan bukan jalan balik, malah jalan Makin ke tengah. makin ke tengah ya. Makin ke tengah. Dia nemuin ada lampu rumah nih. Ada lampu rumah. Pas makin deket ternyata itu rumah orang beneran. Oh, ada orang. Ada orangnya. Tapi si Budi bilang, ini rumah bukan rumah di kampung gua ini. Jadi begitu sampai di situ, itu rumah kamu sebelah yang jaraknya jauh. Oh iya. Jadi si Budi itu ngerasanya itu jalan pertama kali itu baru 5 menitan, baru sebentar. Udah jauh. Akhirnya ada warga sekitar nih, dia cerita gini-gini, Pak. Wah, Mas kok bisa sampai sini? Gitu. Jadi posnya jauh banget tuh, Budi. Akhirnya dianterin pulang lah dia. Dianterin pulang. Udah tuh. Hari berikutnya dia bilang, gue nggak mau nyari belut, habis maghrib lah. Nyari lagi nih, tapi nyarinya 1:30 malam. Oh, justru makin malam ya. Makin malam. Gua kira soalnya belut nggak ada siang-siang, nggak ada kali ya? Nggak ada, keluar habis maghrib. Cuman kata si Budi ini kalau habis maghrib itu belut itu masih nyari makan. Oh, jadi masih lincah. Oh, kalau udah tengah malam, udah kenyang, udah susah gampang ditangkap. Oh. Gitu. Nah, dia lah 1:30 malam nih, dia sendiri lagi, dia temannya nggak bisa ngikut. 1:30 malam biasa nyari, lihat sekitar, masih ada lampu. Begitu makin jauh, dia ketemu lagi ular yang kemarin belang itu. Begitu ngelihat, emang kan tadi gue bilang ya, ular tuh sekitar 1 petak. Nah, 1 petak itu 15 meter bentuknya. Cuman ini kelihatan kepalanya, Bri. Kayak apa? Di ujungnya dia kayak nggak tahu, kayak kobra begini kali ya. Nah, cuman yang dia bikin kaget itu di kepalanya itu ada jenggernya. Oh, kayak ayam. Tapi dia bilang jenggernya bukan jengger ayam, tapi kayak apa sih, mahkota. Oh, ada mahkotanya, dia bilang gitu. Siluman bisa jadi ya? Nah, itu raja ular kali. Raja ular ya. Terus nagin tari ular nggak dia? Terus. Begitu dia ngelihat si raja ular, si ular itu ada apa tuh mahkotanya itu, pingsan dia. Terus setelah pingsan diangkat sama warga. Oh, maksudnya yang pencari. Untung ada yang nemuin ya? Iya, pencari belut lainnya. Nah, dari situ dia bilang kapok lah nyari belut malam-malam gitu. Jadi ditemuin sama siluman raja ular. Jadi ya? benang merahnya adalah mungkin gara-gara makam itu kali ya. Apa emang daerah itu daerah kerajaan ular? Bisa juga, atau si penunggu sawah itu bisa jadi penjaganya ya kan? Iya, itu sih cerita yang bisa gue, gak terlalu banyak sih. Gak terlalu banyak, tapi lumayan bisa kebayang sih sebenarnya kalau jadi si Budi ya. Iya. Demi mencari nafkah tuh sampai soalnya belutnya dijual dibilang. Iya sih. Tadi lu bilang mahal kan, belut harganya. Mahal. Itu dia ketemu. Kenapa nggak diternak? Belut bisa diternak nggak sih? Bisa di ember toren gitu loh. Oh, ada peternak. Mungkin karena dia bukan peternak belut kali ya. Iya, lebih baik nyari aja kalau di sawah ada ya. Gila sih ketemu. Rajanya belut kali itu ya. Tapi belang ya? Belang.
lebarnya 15 meter dia bilang. Gila itu panjang sih. Bagusnya dia nggak Itu lebarnya. lebar dia bilang. Buset, sapi Kan makanya 5 ekor bisa masuk dulu tuh. Makanya gue bilang satu sawah satu petak itu dia bilang 15 meter nih lebarnya. 15 kali 15. Panjangnya dia bilang waktu pertama ngeliatnya nggak palanya mana? Dia mana pas yang selanjut ketemunya itu. Gila, itu lebar banget. Makanya. Berarti pas dia ngeliatin kepalanya gede banget dong. Makanya tepar deh. Gila. Nggak salah. 12 meter. 12. Dapat belut kagak, pingsan Iya, nih. pingsan iya. Gitu aja sebenarnya ceritanya sih. Seru banget. Budi. Pak Budi nih. Budi. Makanya kalau nyari ini gua saranin jangan sendirian guys kalau nyari belut. Paling enggak sama temen lah. Kan dia sama temennya jadi enggak ada. Ya, sama temennya nggak aman. Aman-aman aja kan. Temennya Cuma dia malah enggak mau bagi-bagi kayaknya. Iya dia bener. Oh iya, dia bener. Gua nggak cerita itu. Ada serakah-serakahnya juga nih guys ternyata. Jadi gua ngajak temen gua nggak apa-apa dibagi 2 juga deh. Jadi kan nggak apa-apa lahnya itu kan kayak nggak ikhlas gitu ya. Nggak ikhlas ya mau baginya. Ya bener gua nggak tinggal ngomong itu. Itu lo ingetin deh. Oke deh. Gimana? Masih ada cerita selanjutnya kan? Kayaknya nanti aja cerita lagi gua. Cerita lagi nanti ya. Jadi kita tutup aja nih cerita horor temuan teror sekarang. Dikit tapi nggak apa-apa lah ya. Nggak masalah. Pasti kalian tetap terteror kan? Ya udah, sampai ketemu di teror-teror selanjutnya. Tunggu dulu. Belum. Jangan lupa. Oh iya. DM ke kita. DM kalau kalian punya cerita horor. Atau mau jadi narasumber kita? Boleh. Di Jagat Sukmo. Jangan lupa. Kita butuh kalian untuk bercerita. Betul. Warga-wargi silakan hubungi kita di Instagram kita atau di email kita juga boleh. Atau bisa komen langsung di kita. Langsung juga kita boleh. Kita tunggu. Oke. Sampai ketemu di teror selanjutnya. Bye bye.